Dengan Pak Esra jalan-jalanlah ke Kampung Harapan Baru dan melihat pertanian warga yang ada, terutama Pak Esra yang berhasil menanam pare, dan kemudian selanjutnya ini adalah tanaman buncis. Jadi Pak, selanjutnya ini apa lagi nih Pak rencana Bapak selain dua tanaman ini? Oh, ini ada tetua-tetua. Ya. Apa lagi nih Pak selain itu nanti Pak? Hah? Ya, nantilah kalau ada lahan terbuka Pak, baru kita lagi baru tahu lagi apa lagi yang kita mau bikin. Oke. Baik Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, ini adalah semangat dari seorang Pak Esra yang patut untuk kita contoh. Apa total gulungan Pak Bapak siapkan ini? Waktu saya berkebun di Tanjung Buka itu padahal masih harga murah itu baru 35 per kilo itu. Saya siapkan 30 kilo kemarin itu, tapi ya enggak terhitung juga yang saya beli per kilo itu. Ada pernah beli 2 kilo 3 kilo ya gitu. Kalau dilihat dari panggungnya aja, kalau masih kurang dibelikan lagi, jadi enggak tahu persis sudah hitung aja berapa kilo sudah ini. Itu bukan modal tetap lah ini ya, artinya sering digunakan berkali-kali. Dan kemudian yang tidak kalah besar juga itu adalah modal tenaga. Karena di sini ada Pak Esra dan juga istri aja yang menggarap ini Pak ya. Membuat bedengan seperti ini. Ya kalau nyangkulnya ya itu aja yang saya bikin, tapi untuk perawatannya, mupuknya itu ya nanamnya itu istri yang nanam semua itu. Baik kalau begitu. Oke, sekarang estimasi kalau misalnya ini berhasil Pak, seperti tanaman-tanaman yang lain, ini bisa masuk dapat 20 juta nggak Pak kira-kira? Ya harapan kita maunya seperti itu, tapi ya nantilah kalau dipanen baru kita tahu total kilonya. Baiklah kalau begitu ya. Jadi memang tidak pernah meleset keluar dari di atas 15 ya setiap panen, setiap tanam ini Pak ya. Kalau seluas begini ya tidak pernah meleset dari itu. Kalau seperti yang di atas kemarin itu, makanya kemarin itu ada orang bilang dikala si John di sana. Aku bilang kalau saya pikir-pikir itu kalanya saya di mana. Nah, setahu kita itu dia punya semangka itu memang 2 ton dia panen satu. Oh Pak Yon ya? Ya satu kali aja. Nah, sedangkan 2 ton itu uangnya 10 juta aja itu. Walaupun dia ada panen 3 ton itu liut aja itu. Dibandingkan pari aku di atas kemarin itu, walaupun sedikit tapi panennya juga 12 kali. 12 kali dia biar di rata-rata aja 100 kilo aja itu ya, itu sudah 12 juta sudah. Itu untuk sekali panen satu periode. Gitu, luar biasa. Jadi sebenarnya nggak kalah dengan semangka yang ditanam sama Pak Yon. Beliau juga berhasil, dan dengan luas yang semakin luas Pak ya. Ini semakin luas dari yang kemarin. Agak luas yang ini daripada yang kemarin. Semoga, kalau saya sih doa saya nggak muluk-muluk Pak Esra ini nanti nggak kapok untuk bertanam di sini dan bisa terus mendapatkan modal bertani di sini Pak ya. Dan yang paling penting itu membantu petani-petani lain juga, mungkin melihat apa yang kurang dari petani-petani yang bisa dikembangkan gitu Pak ya. Motivasi mereka lah gitu istilahnya. Sering juga saya sama mereka ini. Bahkan waktu saya baru masuk di sini, saya tidak sombong juga, tapi sering saya bilang juga sama teman-teman, contohilah saya. Dan memang sudah terbukti Pak. Sudah terbukti. Baik Pak, kita bisa langsung sambil sekalian panen nih Pak. Enggak masalah. Boleh Pak ya. Kita mau ambil dapat berapa lah Pak ya. Iya Pak. Baik Sobat Survivor, jadi ini membantu Pak Esra juga yang kebetulan memang 2 bulan terakhir enggak panen ini. Enggak ada panen apa-apa ini. Iya, karena inilah panen perdana, kita mendapatkan kesempatan untuk panen perdana. Sabar aja Pak, namanya buah batang ini masih pendek-pendek lah. Enggak apa-apa Pak, yang penting kita bisa lihat proses panennya. Buah batang, jadi buah yang perdana Sobat Survivor. Tuh besar-besar tuh. Boleh panen perdana buah parenya Pak Esra Sobat Survivor. Tuh luar biasa. Ada kepuasan tersendiri Pak ya. Iya. Memanen buah. Oh inilah Pak yang terlalu parah kalau enggak di basmi ini. Ini ya. Harus dibunuh ya. Apalagi ini sedang kawin ya. Iya. Inilah yang
merusak betul kalau tanaman pari itu. Nah ini ada lagi nih. Gimana cara mati? Ini tidak menggigit ya Pak? Tidak menggigit dia. Nanti baru saya semprot ini. Oh berarti sudah waktunya nih Pak ya? Ya. Dia membuat telur ya Pak ya? Di dalam lubang pare atau gimana Pak? Dia tusuk aja sampai busuk-busuk itu pare tuh. Saya yakin dia bikin Pak, dia isi telurnya dalam, Ya, jadi dia jadi ulat. Ya mungkin seperti itu juga lah. Berarti ini udah bisa dipanen Pak ya? Satu ini? Ya bisa sudah itu, tapi kecil-kecil. Oke, mungkin cukup Pak ya? Banyak sudah itu. Jadi luar biasa Sobat Survivor, kita bisa dapat. Kita foto, kita foto di situ Pak. Pegang biar dulu di situ, dulu di situ. Oh ya. Ya. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, 3. Oke. Sebenarnya Pak masih ditonton orang banyak ini karena buah-buah begini aja, tapi ya. Artinya memang belum panen raya ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Penonton juga kita mengerti kalau memang kalau buah perdana itu memang enggak sebanyak biasanya. Oke. Ya, itu aja yang kita takutkan Pak, kalau orang nonton itu bilang pada segitu kok ditayangkan. Ya, enggak lah. Justru orang-orang di kota justru senang, bangga sama Bapak kalau lihat tanaman-tanamannya seperti ini. Pak, kita mau lihat tanaman apa sih namanya di sana tuh Pak? Buncis. Buncis. Ya, yang cara tanamnya agak berbeda dari yang biasanya. Tapi kalau misalnya ada penonton yang komen ini panen kita ini Pak, ya tunggulah 2 minggu lagi baru dia lihat lagi yang kita harapkan lah. Siap, pokoknya begitulah, siaplah begitu. Berarti yang ini bukan kotoran ayam, Pak? Kotoran ayam di bawah yang tinggal 9 ini, karang ini, tapi rencana akan ada bibit lombok yang di atas itu, mau pakai pupuk dasar dulu untuk tanam lombok ini. Oh, jadi sambil ada tanaman ini ada Bapak tanam lombok di bawah? Ya, rencana Pak. Wah, luar biasa. Cuma lomboknya ini baru kecil-kecil. Jadi mau pakai untuk udah pupuk dasar nanti tuh. Baik, Sobat Survivor, kita lanjut lagi untuk melihat tanaman apa tadi Pak? Buncis. Tanaman buncisnya, Sobat Survivor. Ini rencana mau dibersihkan tanam apa nih Pak? Ini Pak Meli atau siapa ini? Oh iya, Pak Meli ini. Rencana mau tanam apa katanya? Dia rencana mau tanam timun di sini. Oh, di sini mau tanam timun? Ya. Oke. Gimana hasil tomatnya kemarin Pak, beliau di atas? Kurang juga. Namanya kita manusia itu tidak ada puas-puasnya, tidak ada rasa bersyukur, tapi ya sebenarnya kalau dia banyak tanam itu ya juga berhasil juga ya? Iya, berhasil juga. Cuma tapi memang manajemen pupuknya yang kurang teratur Pak ya? Gimana ya, karena saya punya adik ini termasuk takut dia membiayai tanaman ini begitu. Untuk keluar modal ya, gitu ya? Untuk keluar modal, termasuk takut dia. Oke. Baik Sobat Survivor, kita mau lihat tanaman boncisnya ini. Ini ya, baru pertama kali saya lihat ini tanaman boncis dibuat seperti ini. Iya. Ini pertama kah Pak dibuat seperti ini atau gimana Pak? Memang ada pengalaman saya dari Tarakan, memang seperti inilah kalau saya tanaman itu. Jadi saya lihat ini cukup padat di bawah Pak untuk ininya, untuk tanaman boncisnya. Iya, memang kalau dikasih jarang-jarang begitu termasuk boros kita, boros pupuk. Jadi makanya dikasih rapat-rapat karena yang di atas nanti kan tetap renggang di atas. Oh gitu. Ya. Nanti tetap renggang di atas ya. Ya. Yang unik itu dibuat seperti silang gitu Pak ya? Ya, karena kalau misalnya sudah boncisnya sudah merayap ke atas itu, buah itu mau jatuh begini. Oh gitu. Ya, enggak nempel di pancangannya ini. Ya. Kalau nempel di pancangan ini, apalagi kalau selimuti daunnya itulah yang gampang betul diserang ulat. Tapi kalau jatuh seperti ini, yang biasanya itu enggak terlalu lah. Jadi ini bukan percobaan lagi, tapi memang ini sudah pernah dipraktekkan Pak ya? Ya, pokoknya selama saya berkebun itu kalau namanya tanam buncis, tanam kacang panjang harusnya seperti ini. Oh, ya. Jadi memang kelihatan agak boros di apa namanya di kayunya Pak ya? Ya, pancangannya ini nah. Iya.
Itu aja yang setengah mati kita pergi cari kalau tapi kalau ada seperti ini sudah ya kan berkali-kali juga kita Panen. pakai. Oh, dipakai. Ya, Oh, ya. bisa berkali-kali, Pak ya? Bisa berkali-kali, yang penting kayu agak bagus lah. Tapi kalau ya kedua kalinya itu atau ketiga kalinya kan ada sudah jabuk gitu, jadi dipilih-pilih lagi. Iya, kita boleh masuk jalan-jalan, Pak. Lihat. Wah, ini keren banget Sobat Survivor. Baru pertama kali saya melihat penanaman boncis seperti ini, dan memang jauh lebih keren sih dibanding yang sering kita lihat sebelum-sebelumnya. Jadi dibuat secantik ini Sobat Survivor, luar biasa. Pak Esra menjadi sosok inspiratif di perkebunan, di kebun atau pertanian Kampung Harapan Baru ini ke depannya. Cuman Pak Esra belum tertarik untuk bersama-sama kita jadi warga di sana. Gimana Pak? Apa alasannya tuh Pak? Pengen gabung bermukim di sana nanti? Maksudnya? Untuk tinggal di situ Pak? Misalnya rame-rame seperti Pak Markus. Maksudnya tinggal di sini? Iya. Ya sebenarnya mau juga tinggal di sini, tapi yang bikin apa? Saya belum mau tinggal di sini karena ya masih ada anak sekolah ini. Saya ingin mantau anak sekolah dulu lah, begitu. Iya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah selesai ini, Pak, boleh bisa saya tinggal di sini. Boleh, boleh. Luar biasa Sobat Survivor. Nah ini kita melihat ini tanamannya banyak banget, ini bagus banget. Dan itu tumbuh merata Pak ya. Tidak ada yang kayak terlalu kurus, terlalu gemuk gitu. Semua tumbuh merata. Itu apa tipsnya Pak? Saya kan mau itu kan satu hari aja ditanam, jadi mau tak mau satu serentak juga tumbuh. Pemupukannya juga harus ini ya, merata kalau ya. Pemupukannya kayak ini kan baru mulai dipupuk, baru kemarin juga dipupuk. Itu pupuknya masih merah-merah itu. Iya ya. Nah ini Sobat Survivor. Jadi mau belajar sama dengan Pak Esra, jalan-jalanlah ke bukit kayak Kampung Harapan Baru dan melihat pertanian warga yang ada, terutama Pak Esra yang berhasil menanam apa namanya pare, dan kemudian selanjutnya ini adalah tanaman boncis. Jadi Pak selanjutnya ini apa lagi nih Pak rencana Bapak selain dua tanaman ini? Oh ini ada tetua-tetua. Ya. Apa lagi nih Pak selain itu nanti Pak? Hah? Ya nantilah kalau ada lahan terbuka Pak, baru kita lagi baru tahu lagi apa lagi yang kita mau bikin. Oke. Baik Sobat Survivor dimanapun Anda berada, ini adalah semangat dari seorang Pak Esra yang patut untuk kita contoh, memberikan teladan yang baik terkait bagaimana pertanian di lokasi ini, dan juga memberikan kita bagaimana bercocok tanam yang baik, efektif, efisien, sehingga kita tidak banyak keluar modal, tapi juga hasilnya juga tidak mengecewakan. Nah ini ada Bapak Leo ini. Mana Pak Leo? Ini ketua RT-nya di sini nih. Oke, sangat baik Bos. Ini kapan nih Pak Leo ini bikin seperti ini? Susah nggak menurut Pak Leo buat seperti ini di lahannya Pak Leo? Bukan susah. Apalagi yang... Tapi yang susahnya itu kalau saya tergendala bibit sama pupuk. Kenapa selalu itu alasannya Pak Leo? Sementara Survivor, jadi itu obrolan kita bersama Pak Leo dan juga Pak Esra di sini, dua petani hebat di sini. Terutama ini. Jadi ada yang mungkin orang baik yang mau membantu Pak Leo ini, katanya mau nyari bibit sama pupuk ya. Oh ya, oke. Tapi komitmen enggak mau tumbuh kalau umpamanya ada bibit sama pupuk nih? Komitmen nggak bisa sebagus punyanya Pak Esra ini? Begitu. Apalagi kita punya lahan sudah dibersihkan lagi di sana. Itu. Kalau mana ini dibersihkan sama beko gitu? Ya. Dibersihkan sama beko di sana itu. Apa tidak sia kita nanti? Ya harapannya boleh kasih masukan Pak, dari kasih motivasi Pak buat Pak Leo. Di sini dulu, dengarkan dulu motivasinya Pak Esra dulu. Ya, oke. Nah itulah kalau boleh melebihi. Ya. Juga lebih sederhana saja lah, yang penting ada. Nah, ya harapan kita harusnya seperti itu. Ya harus punya mimpi yang lebih tinggi ya. Apalagi pilihannya sama nih. Ini pilihannya sama sama ini juga nih. Oke, baik Sobat Survivor, terima kasih banyak Pak. Demikian cerita kita dari perkebunan di lokasi ini. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.